pengertian Yesus yang salah itu akan berpengaruh terhadap semuanya. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Bukankah keselamatan hanya bagi kaum pilihan? Saya minta kepada Bunda Maria memintakannya kepada Yesus, Yesus memintakannya kepada Bapa. Kenapa harus begitu panjang? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali lagi di Fokus Q&A. Hari ini Pak Henry akan memberikan respon secara singkat mengenai doktrin keselamatan soteriologi yang sebetulnya Pak Henry sudah menjawab di episode-episode sebelumnya. Tapi perlu klarifikasi lebih lanjut. Yang pertama Pak, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah yang bukan kaum pilihan itu tidak akan ada? Menurut saya mereka ada karena kejatuhan dan sementara diizinkan ada. Di satu sisi ya kalau kita mengatakan humanly speaking ya, secara implisit dugaan tadi bisa jadi benar gitu ya, karena jika memang misalnya tidak ada manusia yang jatuh ke dalam dosa, berarti kan tidak ada yang binasa. Ya berarti kalau yang binasa apakah mereka akan tetap ada? Gitu. Jadi ya kalau kita berbicara secara implisit ya dugaan tadi bisa jadi benar. Tapi seperti ini sih, Vikaris Kias, saya mungkin lebih ingin untuk mengatakan ya, kita sangat perlu juga berhati-hati ya untuk hal-hal yang memang Alkitab tidak menulis secara eksplisit, apalagi ya kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang sebelum dunia itu diciptakan. Gitu ya. Jadi meskipun tadi saya mengatakan secara implisit ya bisa disimpulkan seperti itu, tapi kita juga perlu menyadari ya bahwa ya ini humanly speaking ya, karena kita juga mesti menyadari akal budi kita seperti yang Pak Tong sering katakan created, limited, polluted. Ya, jadi akal budi kita itu bukan hanya diciptakan, tetapi juga itu terbatas, dan bukan hanya terbatas, tapi juga terpolusi oleh dosa. Ya, sehingga saya mengingat ada satu prinsip mengenai teologi reform yang baik ya, yaitu bagaimana kita berjalan sejauh Alkitab berjalan, kita berhenti di mana Alkitab berhenti. Ya, dan kita belajar untuk, meskipun mungkin kita ingin tahu ya, kita belajar untuk menahan diri. Ya, dan ini adalah sejalan kalau saya boleh mengatakan dari Ulangan pasal 29 ayat 29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, sehingga itu kenapa meskipun tadi saya mengatakan secara implisit bisa jadi seperti itu, tetapi ya saya rasa kita sangat-sangat perlu untuk menahan diri. Jika orang rindu bersekutu dengan Tuhan tapi tanpa sadar dia salah mengenal Tuhan, apakah dia tidak akan selamat? Oke, nah ini pertanyaan yang baik ya, tapi justru di sini kita perlu melihat ya, yang menjadi permasalahan bukan apakah seseorang itu rindu bersekutu atau tidak. Ya karena pada dasarnya ya seperti yang dikatakan oleh Yohanes Calvin, ya setiap kita yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah ya, setiap manusia itu sebetulnya memiliki ya istilahnya itu benih agama. Ya, sehingga ada satu kesadaran di dalam diri manusia bahwa ada satu yang lebih tinggi. Ya, apapun nama yang diberikan. Sehingga itu kenapa kalau kita melihat sampai hari ini juga kan mereka yang ateis jumlahnya tidak bisa banyak-banyak sekali. Dan bahkan kalau mau dikatakan di antara mereka yang so-called ateis gitu ya, mereka juga seringkali mencari penerimaan dari mungkin atasan mereka yang mereka kagumi, atau mungkin juga dari orang tua mereka gitu ya. Jadi manusia itu ada satu kerinduan untuk bersekutu dengan yang lebih tinggi. Ya, sehingga Augustinus mengatakan seperti ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Ya, sehingga kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan begitu ya, sebetulnya tidak serta-merta mengindikasikan bahwa Roh Kudus sudah bekerja misalnya. Karena justru ya yang membedakan iman Kristen di dalam hal ini adalah kesadaran bahwa kita tidak layak. Kesadaran bahwa saya ini tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Siapa saya? Ya saya mau bersekutu dengan presiden aja saya harus tahu diri gitu ya. Siapa saya bisa bersekutu dengan presiden misalnya. Apalagi saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya karena saya bukan cuma sekedar itu ciptaan, saya adalah ciptaan yang berdosa. Saya ciptaan yang sudah memberontak, saya seharusnya layaknya menerima hukuman.
Ya, sehingga ini pertanyaan yang lebih krusial ya, ketimbang bagaimana kalau seseorang itu mempunyai kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ya, sehingga kalau sampai ada seseorang yang kemudian sadar akan dosa, ya itu berarti sebetulnya dia sudah mendengarkan berita kebenaran yang tepat. Ya, karena tanpa berita kebenaran yang tepat, tanpa Roh Kudus bekerja melalui kebenaran yang dia dengarkan, tidak ada orang kemudian menyadari akan keseriusan dosanya, yang membuat dia tahu bahwa kalau dia di luar Kristus tidak ada juru selamat, dia tidak mungkin diselamatkan. Nah, ini pertanyaan yang penting. Ya, sehingga mungkin nggak seseorang itu mempunyai kerinduan bersekutu, tetapi kemudian tidak berada dalam gereja yang benar, bisa sih. Ya, tapi kalau seseorang sampai dia sadar dosa, ya berarti dia pernah mendengarkan firman yang benar. Yang berarti Roh Kudus sudah bekerja di dalam dirinya. Jika memiliki beberapa pengertian yang meleset, misalnya Yesus bukan Tuhan, Maria itu ilahi, apakah tidak selamat? Iya, oke, pertanyaan yang kurang lebih mirip-mirip ya. Di sini kita perlu melihat dua hal. Di satu sisi memang keselamatan kita tidak ditentukan oleh ketepatan doktrin gitu ya. Kamu reform gitu ya, wah selamat, Arminian tidak gitu ya. Tapi juga, oh kalau gitu aman, nanti dulu gitu. Karena di sisi yang lain juga iman timbul dari pendengaran ya. Dan pendengaran adalah firman Tuhan. Ya, sehingga sebelum saya menjawab secara spesifik pertanyaan tadi ya, tetap kita harus mengingat yang Alkitab katakan bahwa setiap kita perlu untuk lebih memastikan ya keselamatan kita. Ya, sehingga setiap kita sebetulnya bertanggung jawab juga untuk mencari pengajaran yang benar. Ya, karena ya kita tidak bisa secara manusia batasannya di mana. Meskipun saya beberapa kali mengatakan ya, kalau mau dibilang batasan yang paling pentingnya adalah berkenaan dengan Tritunggal. Ya, sehingga pertanyaan tadi cukup serius ya, karena berkenaan dengan Tritunggal. Ya, jika Yesus bukan Tuhan, ya berarti kan Allah Tritunggal ini pengertiannya apa? Nah, cuma dalam hal ini pun juga bisa jadi beberapa kasus ada orang misalnya saja ya, seseorang yang kemudian berasal dari gereja yang benar, terus mungkin satu dan lain hal dia tertarik kepada pengajaran gereja yang kurang benar, tapi dia masih memegang iman yang sebelumnya, itu juga bisa. Ya, bisa juga dari awal dia sudah menerima hanya pengajaran yang salah gitu ya. Dan nah ini kasusnya bisa macam-macam. Tapi yang pasti memang ya, jikalau ada orang Kristen yang tidak menerima Yesus adalah Allah, pertanyaannya dan mungkin boleh ditanyakan ya, kalau misalnya yang bertanya ini karena mungkin dia punya teman ya, yang mungkin dia tahu bergereja di gereja seperti ini yang tidak percaya Yesus Allah, sehingga dia concern. Nah, saya boleh titip tanya, ya kalau Yesus itu bukan Allah, berarti kamu menyembah berhala atau bagaimana ini? Karena jika Yesus bukan Allah, apa bedanya gitu? Pada waktu kita menyembah dia, gitu, apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Dan bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan ya, karena keilahian Yesus itu terkait dengan keseluruhan iman Kristen, termasuk juga terkait dengan ibadah Kristen. Ya, sehingga pengertian Yesus yang salah itu akan berpengaruh terhadap semua-muanya ya, bukan hanya kepada keselamatan tapi juga kepada ibadah. Ya, berarti apakah munafik selama ini berdoa kepada Yesus, menyembah Yesus, padahal Yesusnya bukan Allah? Kenapa kok kemudian mesti menyembah Tuhan Yesus? Nah, ini bisa titip untuk ditanyakan ya, kalau andai kata yang bertanya ini mendengar. Lalu kalau ditanyakan jika Maria dianggap lebih tinggi dari Yesus bagaimana? Oke. Ya, itu juga sudah beberapa kali kita bahas. Tentunya bukan berarti kemudian mereka yang di dalam Roma Katolik ya, mereka menganggap Bunda Maria lebih tinggi dari Yesus gitu ya. Harusnya sih tidak ya. Gitu ya. Jadi mereka bukannya menyangkali bahwa bagaimanapun Maria juga adalah manusia begitu ya. Nah, tapi ini juga kalau boleh titip menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya ada temannya yang memang karena dia lihat temannya dia bertanya ini, ya ketika saya memikirkan mengenai saudara seiman kita ya di dalam gereja Roma ya, yang terpikir oleh saya itu dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Ya, dikatakan apa ya, kalau saya boleh membacakan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Ya, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, di sini pun Yesus mengatakan, aku tidak meminta bagi kamu loh. Seolah Yesus mengatakan, kamu bisa langsung minta kepada Bapa. Ya, tidak perlu takut. Nah, di sini menarik ya, Yesus tetap mengatakan kita tetap berdoa di dalam nama Kristus. Ya, karena dia adalah pengantara. Ya, jadi kamu akan berdoa dalam namaku, itu iya. Tapi Yesus juga mengatakan
tidak aku katakan bahwa aku meminta bagimu. Karena kamu minta sendiri. Di dalam namaku kamu minta sendiri. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan dengan segala respect begitu ya kepada saudara-saudara seiman kita dalam gereja Roma, gimana ya, maksudnya Yesus sendiri sudah mengatakan even tidak perlu aku meminta kepadamu kepada Bapa. Ya, kamu minta kepada Bapa, Dia mengasihimu. Tapi sekarang bahkan, waduh, sama Yesus pun nggak cukup ya, mesti ada yang lain ini. Ya, sehingga saya minta kepada Bunda Maria memintakannya kepada Yesus, Yesus memintakannya kepada Bapa. Kenapa harus begitu panjang? Ya, sementara Yesus mengatakan, Yesus pun tidak perlu meminta bagi kita loh. Kamu minta kepada Bapa langsung di dalam namaku. Boleh klarifikasi Pak mengenai bisa langsung kepada Bapa, tapi di sisi lain Yesus juga masih ongoing berdoa syafaat bagi kita. Itu. Oh ya, karena kan doa kita tidak lengkap ya. Itu tidak bertentangan ya. Jadi satu sisi Yesus mengatakan kamu minta langsung. Ya cuman kita manusia berdosa ya gitu ya. Sehingga kalau Bapak hanya meresponi yang kita minta, kita bisa celaka ini. Ya. Betul ya? Ya sehingga itu kenapa Yesus juga mengatakan Yesus berdoa bagi kita, bahkan Roh Kudus juga menolong kita di dalam kita berdoa. Tetapi hal itu sebetulnya justru menunjukkan bahwa Bapa itu menginginkan yang terbaik bagi kita dan kita boleh berani meminta secara langsung. Ya, karena jikalau ada hal yang kurang tepat dalam permintaan kita, Yesus juga akan memintakan bagi kita gitu ya di surga. Roh Kudus juga dalam hati kita menolong kita berdoa. Justru harusnya itu mengencourage kita ya, berdoa kepada Bapa dengan kesadaran memang kita tidak layak ya, tapi sudah ada perjanjian di dalam Kristus. Itu kenapa tetap kita harus berdoa itu di dalam nama Yesus. Apakah bayi dengan keterbelakangan mental jika meninggal otomatis masuk surga, ya, terlepas dari apapun iman orang tuanya? Ya, jadi ini juga sudah pernah kita bahas ya, mungkin link lebih detailnya bisa dicantumkan begitu. Iya, seperti yang saya mengatakan bahwa jikalau dia adalah anak orang percaya ya, maka jawabannya adalah iya. Ya, tapi jikalau dia adalah anak dari orang yang bukan orang percaya, di dalam teologi reform ada dua memang kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah juga iya, yang kedua adalah ya kita tidak tahu. Ya kita tunggu nanti ya Tuhan dalam hikmat bijaksananya memutuskan seperti apa. Cuman sejauh yang saya tahu adalah ya at least saya belum pernah ketemu yang mengatakan ya tidak gitu ya. Jadi antara kalau orang tuanya belum orang percaya ya antara iya atau ya kita tidak tahu. Kita nanti tunggu Tuhan dalam hikmat bijaksananya memutuskan seperti apa. Bisa lebih lengkapnya nanti melihat di dalam link yang ada di bawah ya. Jika keselamatan adalah anugerah, mengapa kita sebut baptisan bayi itu adalah sarana anugerah? Ya, apakah bayi yang dibaptis pasti selamat? Ya justru karena keselamatan itu anugerah ya, maka kita percaya anugerah Allah mendahului respon manusia. Ya sehingga kenapa kita membaptiskan bayi ya? Karena ya kita percaya ya janji keselamatan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ya berarti anak-anak kita juga termasuk ke dalam bagian daripada umat perjanjian Tuhan. Dan yang kedua kita juga percaya Tuhan bisa melahirbarukan ya seorang anak, sama seperti Tuhan juga bisa bekerja di dalam diri Yohanes Pembaptis even bahkan ketika dia masih bayi. Ya sehingga mengenai pertanyaan apakah semua yang dibaptis anak akan selamat. Nah ini kembali juga bisa melihat di dalam episode di mana kita berbicara mengenai already and not yet. Ya jadi prinsipnya sama ya. Bahkan yang dibaptis dewasa pasti selamat. Yang dibaptis pasti selamat kalau dia sudah mengaku Yesus, benar-benar kita tahu dia benar-benar sudah bertobat dalam hatinya. Bagaimana dengan Yudas? Gitu ya. Jadi cuman ya begini, berarti kalau baptisan dewasa dikerjakan dengan baik, maka di satu sisi ya kita bisa meyakini bahwa ya kemungkinan besar akan selamat. Ya tapi juga di sisi yang lain kita tetap harus mempertahankan already and not yet tadi. Ya sama. Ya apakah kemudian semua yang dibaptis anak pasti selamat? Bahkan kita juga tidak bisa memastikan orang tuanya pasti percaya atau tidak. Gitu ya. Bagaimana kita, kalau yang baptisan dewasa saja kita nggak bisa memastikan 100% pasti selamat. Ya bagaimana kita bisa memastikan kalau baptisan anaknya 100% pasti selamat? Ya tapi ya tadi ya, seperti kalau baptisan dewasa dikerjakan dengan baik, ya kita juga percaya kalau baptisan anak dikerjakan dengan baik, anugerah Allah mendahului respon manusia, ya sehingga kita bisa meyakini sangat besar kemungkinan mayoritas itu akan selamat. Ya jadi already and not yet, ini kita mesti pegang di dalam satu ketegangan begitu. Pertanyaan dari saya Pak, yang sering saya jumpai adalah perdebatan mengenai baptisan itu menyelamatkan atau tidak. Ya, ada yang bilang baptisan itu tidak menyelamatkan, ada yang bilang
bahkan mengutip ayat gitu, baptisan itu menyelamatkan. Gimana Pak? Ya kalau kita boleh melihat ya, baptisan itu adalah tanda. Ya mulai dari perjanjian lama juga kalau kita melihat sunat begitu ya, itu merupakan tanda. Iya contoh sederhananya ya, kalau saya baptisan menyelamatkan berarti kalau tidak dibaptis tidak selamat. Ya bagaimana kemudian dengan misalnya tadi ya anak-anak orang percaya yang belum sempat dibaptis kemudian meninggal. Atau sederhananya ya bagaimana dengan misalnya perampok yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Ya apakah berarti kemudian wah karena itu Yesus perkecualian dasarnya apa? Gitu ya. Jadi tidak sih, kita tidak melihat bahwa baptisan itu menyelamatkan, tapi baptisan merupakan salah satu tanda yang penting, itu sakramen. Ya sehingga orang yang menerima Yesus gitu ya pada waktu kondisi kritis kemudian tidak sempat dibaptis meninggal. Apakah kemudian sama dengan orang yang sebelum meninggal sempat dibaptis dulu? Dalam satu pengertian gitu ya, kita akan mengatakan sama kalau dua-duanya itu sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Tapi dalam pengertian yang lain, ya sederhananya kalau saya memimpin misalnya itu kebaktian penghiburannya gitu ya, saya tetap akan memberikan pembedaan. Ya bagi mereka yang dibaptis kita boleh lebih yakin. Bagi mereka yang belum sempat dibaptis, ya kita boleh berharap. Sehingga di satu sisi ada perbedaannya, tapi di sisi yang lain bukan berarti baptisan itu menyelamatkan. Nah kembali sekali lagi ya, di dalam fokus kan kita rindu pendengar kita lebih dewasa ya, sehingga dalam hal-hal ini ya karena cukup banyak ya pertanyaan yang masih ini atau ini, ini atau ini. Ya di dalam kedalaman teologi ada nuansa ya, tanpa harus berarti relatif. Ya kita bukan relativisme ya, tapi dewasa itu berarti ada nuansa. Ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu juga untuk dilihat. Ya kiranya ini juga pendengar kita bisa belajar juga di dalam nuansa-nuansa seperti ini. Gitu. Jika orang yang sudah beriman benar, lalu dia terkena penyakit Alzheimer, lalu dia menjadi tidak beriman sampai akhir hidupnya, apakah Tuhan tetap memandangnya sebagai orang beriman? Demikian juga contoh kasus lain, misalnya dia terkena skizofren, kemudian dia menyangkal imannya, begitu Pak. Ya, sejauh yang saya tahu kalau Alzheimer memang penyakit otak ya. Kalau skizofrenia itu lebih kepada gangguan mental berat. Tapi ya memang itu kalau sudah semakin parah bisa mempengaruhi perilaku, mempengaruhi pemikiran, begitu ya. Iya, tapi di sini di sini yang kita perlu membedakan ya, itu tubuhnya. Ya, jadi baik yang kena Alzheimer juga skizofrenia gitu ya, itu lebih kepada dia tidak bisa mengekspresikan. Tetapi bukan berarti kemudian secara rohnya atau secara jiwanya dia kemudian tidak percaya. Nah ini kita perlu membedakan. Ya kita perlu membedakan paling sederhana gitu ya. Kalau saya boleh tarik dengan lebih ekstrim, ketika seseorang mati, gitu ya, percaya Yesus kamu gitu ya. Ya gimana dia jawab? Tapi apakah berarti kemudian rohnya itu juga ikutan tidak bisa jawab? Ya tidak. Ya rohnya bersama-sama dengan Tuhan, cuman dia tidak bisa mengekspresikannya kepada setiap kita. Ya sehingga saya bilang di sini ada kontinuitas ya, gitu ya. Sehingga sama ya, mereka yang terkena penyakit seperti itu, gitu ya, mereka tidak bisa mengekspresikan. Ya mereka sudah katakanlah pikun, begitu ya. Mereka ya Yesus itu siapa? Siapa ya? Bahkan saya itu siapa? Mesti dia ingat, oh ini anak-anak gitu. Cuman sekali lagi itu keterbatasan di dalam mengekspresikan. Ya bukan berarti kemudian yang bersangkutan itu rohnya atau jiwanya bukan berarti ikut-ikutan tidak tahu gitu. Cuman dia tanpa tubuh dia tidak bisa mengekspresikan kepada kita. Bukan berarti dia tidak bisa mengekspresikan kepada Tuhan. Ya sehingga harusnya jawabannya jelas-jelas ya. Ya tetaplah kalau dia memang sudah pernah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersyukur sekali keselamatan kita tidak bergantung kepada kesehatan mental gitu ya atau penyakit otak gitu. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada. Ya, puji Tuhan. Itu satu pengharapan besar bagi penghiburan besar ya bagi setiap kita ya. Mohon penjelasan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 di mana Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Bukankah keselamatan hanya bagi kaum pilihan? Ya sehingga dalam hal ini ya seperti beberapa kali juga sudah kita pernah membicarakan konteks sangat penting. Coba ya saya bacakan aja ya. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, begitu ya. Nah, di sini kalau saya boleh membandingkan ya dengan kita penginjilan mengundang setiap orang hadir
Gitu ya, undangan akan kita berikan kepada semua orang. Betul ya, semata-mata karena kita tidak tahu ya siapakah yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga dalam pengertian itu ya kita juga harus berdoa bagi semua orang. Ya karena sekali lagi kita juga tidak tahu yang manakah yang dipilih oleh Tuhan. Dan kalau dikatakan bahwa Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan, itu benar dalam pengertian memang Tuhan tidak menghendaki kemudian orang itu binasa. Sama seperti misalnya Tuhan tidak menghendaki kita tidak menghormati orang tua. Ya, sehingga ini juga kalau misalnya bisa ketemu linknya mengenai ketetapan Allah yang bersifat preskriptif dan deskriptif mungkin boleh ditayangkan ya gitu ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita mencuri. Ya kita bisa mencuri. Betul ya, dalam pengertian itu benar Tuhan tidak menghendaki ada orang yang binasa. Gitu. Tetapi juga dalam jawaban yang kedua ya, kita perlu melihat konteksnya. Ini konteksnya adalah mendoakan pemerintah. Ya doakanlah pemerintah, ya tadi dikatakan dengan jelas. Nah, memang di sini kita melihat bagaimana situasi pemerintah ya, itu sedikit banyak akan menentukan efektivitas di dalam hal penginjilan. Kita melihat pemerintah itu pemerintahan kita, itu pemerintahan yang baik. Ya kita boleh beribadah, kita boleh memberitakan Injil, begitu ya, dengan bebas. Ya tentunya itu adalah sesuatu hal yang kita boleh harapkan dan akan sedikit banyak itu akan berdampak juga berapa orang mendengarkan Injil, berapa orang yang akan menerima Injil. Sehingga dalam konteks itu ya Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan, doakanlah pemerintah ya supaya kita boleh kemudian beribadah dengan tenang, kita boleh menjadi kesaksian, ya kita boleh memberitakan Injil dengan lebih terbuka begitu. Jika seorang meninggal, apakah roh kembali kepada Allah dan jiwa dihakimi? Itu Pengkhotbah 12 ayat 7. Atau roh dan jiwanya sama-sama ke Firdaus ataupun ke alam maut. Oke, baik. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, bolehkah kita juga buka Wahyu 6 ayat 9? Dikatakan apa? Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya berapa lamakah lagi jiwa-jiwa mereka. Ya, sehingga saya rasa ini adalah salah satu dasar ya yang seringkali kita juga mengatakan di dalam Alkitab tidak memisahkan ya antara roh dan jiwa. Pemakaiannya bisa saling berganti. Begini saya rasa contoh yang bagus sehingga dalam Pengkhotbah dikatakan roh. Di dalam Wahyu jelas dikatakan jiwa dan itu jelas menunjuk yang sama ya. Jadi tentunya sampai sekarang saya belum pernah mendengar orang yang berpendapat, oh sebagian rohnya, jiwanya enggak, sebagian jiwanya, rohnya enggak gitu ya. Jadi ya sebetulnya kita harus melihat ya itu adalah menunjuk kepada hal yang sama ya antara roh dan jiwa. Kiranya ini bisa menjawab. Oke, baik Pak Henry. Ya. Terima kasih untuk responsnya Sama-sama. hari ini. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.